Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan bapak ibu guru kalian. Pagi hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada dua contoh ya, dua hal penjumlahan, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Ingat ya, berpenyebut sama. Dan yang kedua, penjumlahan yang penyebutnya berbeda. Nah, baik, sekarang ibu kasih contoh penjumlahan yang penyebutnya sama. Misalnya 2/3 ditambah 1/3. Perhatikan contoh menulisnya ya nak, harus yang rapi. Kemudian sama dengan ada di antara ini. Kalau penyebutnya sudah sama, anak-anak tinggal menambahkan pembilangnya. Kita tulis satu aja seperti ini aja ya. Kemudian 2 kita pindah ke sini ditambah 1 sama dengan berapa nak? 2 tambah 1. Oke, 3 per penyebutnya kita tulis. Nah, 3/3. Ini harus kita sederhanakan sampai ke bilangan yang paling sederhana. 3 dibagi 3. 3/3 itu sama saja 3 dibagi 3. Berapa? Iya, bagus. 1. Jadi 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 2 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1. Ini hasil akhirnya. Baik, kita coba satu contoh lagi yang penyebutnya sama ya. Misalnya berapa? 4/6 ditambah 1/6. Sama ya nak? Aduh, naik turun nih. Nah, anak-anak tulis 6 seperti ini. Kita pindahkan pembilangnya 4 ditambah 1. Nah, sekarang kita tambahkan pembilangnya. 4 ditambah 1 berapa? Iya, 5/6. Nah, 5/6 masih bisa disederhanakan? Oh, enggak Bu, karena pembilangnya lebih kecil. Yang pembilang lebih kecil itu tidak disederhanakan. Baik, yang menyebut sama sudah jelas. Nanti bisa anak-anak coba lagi ya. Sekarang bagaimana dengan penyebut yang tidak sama? Misalnya contohnya berapa? 2/5 ditambah 4/6 ya. Nah, penyebutnya nggak sama kan? Nah, bagaimana cara menyamakannya? Kita harus menyamakan penyebut dulu. Ada beberapa cara menyamakan penyebut. Satu, dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Yang kedua, dengan perkalian silang. Baik, sekarang kita coba yang mencari KPK dulu. Mencari KPK, anak-anak bisa dengan menggunakan kelipatan atau dengan menggunakan sengkedan ya. Kalau menggunakan sengkedan, nanti anak-anak yang penyebutnya yang agak besar akan lebih mudah. Tapi kalau kecil seperti ini, anak-anak bisa menggunakan kelipatan. Misalnya ini 5, kemudian 6. Kelipatan 5, kemudian berapa nak? 10. Terus 15, terus 15 kelipatan lagi ditambah 5 lagi menjadi 20, 25, 30, 35. Oke, sampai di sini saja nih, dan seterusnya bisa. Nah, yang 6 kemudian 12, 18, kemudian berapa? Oke, 24, kemudian 30, kemudian 36. Oh, ini sudah ada nih angka yang sama, 30 dengan 30. Jadi KPK 5 dan 6 itu ada 30. 30 kita buat 30. Oke. Nah, kalau ini tadi penyebut menjadi 30. 30 di 5 kali berapa ada 3? Sekarang 5 kali berapa ada 30?
Oke, 5 kali 6. Kalau penyebut kali 6, pembilang juga harus kali 6. Harus adil ya. Jadi ingat pelajaran PKN, kita harus adil. 5 kali 6 ada 30. Sekarang 2 kali 6 berapa? Yo, berapa nak? Oke, 12. Nah, ini juga 36 kali berapa ada 30? Oh, sorry. 6 kali berapa ada 30? Oh, 6 kali 5. Berarti sekarang 4 juga kali 5. 4 kali 5 berapa? Oh ya, ada 20. Nah, sekarang tinggal kita menjumlahkan. Kita jumlahkan pembilangnya. 12 ditambah 20. Hasilnya, yo berapa? 32 per 30. Kalau pembilang lebih besar, anak-anak sederhanakan sampai ke sampai ke bilangan paling sederhana. Menjadi, pasti ini pecahan campuran ya nak. Menjadi 32 dibagi 30 sama dengan 1, 2 per 30. Ini juga masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Bilangan bulatnya sama, ditulis, tetap ditulis. 1, nah 2 dibagi 2, 1, 30 dibagi 2, 15. Oke, sampai di sini sudah jelas. Ini cara kita mencari pecahan, menjumlahkan pecahan yang berpenyebut beda dengan menggunakan KPK. Oke, penjumlahan. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh lain. Kalau tadi kita bicara dengan pecahan yang bilangan prima, ada bilangan primanya ya 5. Sekarang kalau kita menggunakan bilangan seperti ini. Nah, kita mencari KPK-nya bisa dengan menggunakan cara sengkedan. Ingat ya, kelas 4 kita sudah pernah belajar mencari KPK dengan menggunakan sengkedan. Ini ya, 8 dan 12. Kita gunakan seperti ini. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Berapa? 2. 8 dibagi 2. Ya, 4. Oke. 12 dibagi 2. 6. Ini bilangan genap. Sama-sama bilangan genap masih bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? Oke, 2. 6 dibagi 2. Ya. Hasilnya 3. Masih ada bilangan genap. Kita bagi lagi 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, tidak bisa. Kalau tidak bisa kita turunkan 3. Nah, sekarang baru kita bagi bilangan prima yang berikutnya 3. 1 dibagi 3, nggak bisa, tetap anak-anak tulis 1. 3 dibagi 3, 1. KPK dari 8. KPK 8 dan 12 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berapa nih? Anak-anak pasti suka seperti ini ya. Ini kali ini 4, dikalikan 2 lagi menjadi 8, dikalikan 3 menjadi 24. Nah, ya. Jadi ini KPK-nya 24. Nih ya, penyebutnya udah ketemu. Nah, 24, 8 kali berapa ada 24? Oh ya, 28 kali 3. Kalau penyebut dikalikan 3, pembilang harus kali 3. Oke, 3 kali 3 berapa? 9. Pintar. Kemudian 12 kali berapa ada 24? Ya, 12 kali 2. Kalau penyebut kali 2, pembilang kali 2. 5 kali 2 hasilnya berapa? Ya, 10. Nah, tinggal kita jumlahkan. 9 tambah 10, 19 per 24. Nah, ingat, karena ini bilangan prima, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Inilah pecahan yang paling sederhana dari 3/8 ditambah 5/12. Hasilnya 19/24. Nah, baik anak-anak, ada cara lain selain kita menggunakan KPK dan tadi yang mencari menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda dengan menggunakan KPK. Ada
cara lain yang mungkin lebih mudah, hanya anak-anak nantinya setelah selesai harus menyederhanakan pecahan tersebut. Nah, jadi seperti ini, perhatikan ya. Ini kita tulis saja langsung. Kita kalikan penyebut kali penyebut. Berapa? 4 kali 7. Hasilnya berapa? 28. Nah, ini langkah yang pertama. Anak-anak mengalihkan penyebut dengan penyebut. Langkah yang kedua, penyebut pembilang yang pertama, suku pertama dikalikan penyebut suku kedua. 3 kali 7. Ya. Setelah mengalihkan ini, untuk pembilang 3 kali 7 berapa? 21. Di sini tambah. Nah, penyebut kali pembilang, Nak. Berapa ini? 4 kali 5. Berapa? 20. Nah, seperti ini. Tinggal kita menjumlahkan pembilang. 21 ditambah 20 hasilnya 41 per 28. Ingat minggu yang lalu, kalau pembilang lebih besar, ini harus disederhanakan menjadi pecahan campuran. Hasilnya berapa? Yang mendekati perkalian 1 atau perkalian 2, 28 kali 1 atau 28 kali 2. Oh ya, ternyata 1. Nah, jadi tinggal ngitung 41 dikurangi 8, hasilnya berapa? Ini kita tulis dulu biar nggak lupa anak-anak ya. Nah, kita kurangi berapa? 3. Nah, jadi hasil akhir dari 3/4 ditambah 5/7 adalah 1/13/28. Gimana? Lebih cepat kan ya? Lebih cepat sekali mengerjakannya. Kuncinya anak-anak hafal perkalian, hafal perbagian. Oke, perlu satu soal lagi? Contoh satu soal lagi ya, yang perkalian silang ya. Misalnya soalnya berapa nih? 5 per 9. Oke, ditambah 2 per 6. Oke, per 3 saja. Sebenarnya bisa kita kalikan nih ya. Berapa? Langkah pertama penyebut kali penyebut 27 ya. Kemudian 3 kali 5. Langkah yang kedua penyebut kali pembilang. Silang kan ini, makanya disebut perkalian silang. 3 kali 5 hasilnya 15 ditambah 9 kali 2 hasilnya 18. Oke, kita jumlahkan 15 ditambah 18 hasilnya 33 per 27. Nah, sederhanakan menjadi berapa nih? 33 dibagi 27 1. Di sini sisanya 6 per 27. Tetap ya penyebutnya. Dan ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi karena masih sama-sama bisa dibagi 3, sama dengan 1. Satunya tetap ditulis, nggak berubah ya bilangan bulatnya ya. Nah, tinggal 6 dibagi 3 2, 27 dibagi 3 9. Oh, 9-nya seru. Oke, selesai. Lebih gampang, lebih cepat. Yang pasti anak-anak harus paham perkalian dan pembagian. Oke? Oke. Baik anak-anak, cara yang perkalian silang jelas lebih mudah, lebih cepat. Kuncinya anak-anak paham perkalian. Jangan hafal ya, tapi paham dengan perkalian, paham dengan pembagian. Pasti akan lebih cepat dan benar. Oke? Nanti kalau anak-anak ada soal penjumlahan seperti ini, tergantung Bapak Ibu guru kalian memerintahkannya dengan menggunakan cara yang bagaimana. Nah, pasti anak-anak semuanya harus paham. Dan kalau ibu pilihannya ini lebih cepat. Oke? Nah, sampai di sini penjumlahan, pecahan, berpenyebut sama dan berpenyebut beda. Nanti akan kita lanjutkan dengan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut beda. Nanti akan disampaikan oleh Pak Yuda. Sekian.
Baik, kita lanjutkan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ya, kalau pengurangan pasti suku yang pertama itu lebih besar. Kita penyebutnya sama ya nak. 17/5 dikurangi 2/5. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal nulis saja nak 5. Nah, pembilang dikurangi nih seperti ini. Nah, tinggal 17 dikurangi 2/5 atau 17/5 dikurangi 2/5 sama dengan berapa? 17 dikurang 2, oke, 15/5. Kita sederhanakan menjadi yang paling sederhana 15/5 atau 15 dibagi 5 hasilnya 3. Gampang ya. Ini juga sama. Contoh yang kedua, 8/13 dikurangi 6/13. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal mengurangi penyebutnya saja nak. Tinggal mengurangi pembilangnya saja. 8 dikurang 6. Hasilnya berapa? 2. Nah, 2/13 ini sudah bilangan yang paling pecahan yang paling sederhana atau tidak bisa lagi disederhanakan. 2/13. Jadi hasilnya 8/13 dikurangi 6/13 hasilnya 2/13. Ini yang penyebutnya sama. Jadi intinya penjumlahan maupun pengurangan kalau penyebutnya sudah sama tinggal menghitung menjumlahkan pembilang atau mengurangi pembilang. Intinya hanya itu. Oke, kita lanjutkan ke pecahan yang berbeda penyebut atau penyebutnya berbeda. Lihat, 3/4 dikurangi 2/5. Nah ini nak, kita samakan dulu tadi dengan menggunakan KPK ya. Atau bisa juga yang lebih cepat tadi kita menggunakan perkalian silang. Anak-anak lebih cepat. Penyebutnya langsung kita kalikan berapa? 4 kali 5 hasilnya. Yep, bagus 20. Nah, kita kalikan. Sekarang perkalian silang mulai. 5 kali 3 15. Terus 4 kali 2 kurang ya, jangan lupa harus sama ya. Ini kurang, ini harus kurang. Nah, harus teliti. 4 kali 2 8 sama dengan berapa nih? 15 dikurangi 8 hasilnya 7/20. Ini bilangan sudah yang paling sederhana, tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, kalau penyebutnya berbeda, anak-anak bisa menggunakan dengan boleh juga anak-anak mencari KPK untuk menyamakan penyebut. Tapi kalau menurut ibu ini yang lebih mudah ya. Nah ini kalau ketemu seperti ini gimana? Bilangan bulat dikurangi pecahan 3 dikurangi 2/6. Nah, kita ubah dulu dong pecahan bilangan bulat ini ke bilangan pecahan menjadi 3/1, bukan 3/6 ya. 3/1 dikurangi 2/6 ya. Ingat 3/1 dikurangi 2/6. Ini tinggal kita gambar pindah. Sama dengan kita samakan penyebut dulu di sini aja ya. Oke, kita bisa menggunakan perkalian silang lebih cepat. Nah, 1 kali 6, yo berapa? 6. 6 kali 3, 18. 1 kali 2, berapa? 2. Hasilnya sini sama dengan 18 dikurang 2, 16/6. Nah, ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi. Kita ubah ke pecahan campuran. 16 dibagi 6. Berapa nih 16 dibagi 6? Perkalian 6 yang mendekati angka 16. Oh, ternyata. Nah, 16/6 itu kita sederhanakan. Lihat ya yang lalu. Kalau pembilang lebih besar, itu kita ubah ke pecahan campuran. Penyederhanaannya ke pecahan campuran. 16 dibagi 6 hasilnya berapa? Atau 6 kali berapa yang hasilnya di bawah angka 16? Yap, 2. Tulisnya besar. 2 kali 6 hasilnya berapa? 12. Ini biar anak-anak gak lupa, ini tulis dulu ya. Nah, 16 dikurangi 12 hasilnya? Iya, 4. Nah, ini hasilnya.
Pengurangan 3 dikurangi 2 per 6 hasilnya 2 4 per 6. Namun yang 2 4 per 6, 4 per 6 nya masih bisa disederhanakan ke pecahan yang paling sederhana. Menjadi 2 tetap ya dihitung, 4 dan 6 ini bisa sama-sama dibagi angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, inilah hasil akhir dari pengurangan 3 dikurangi 2 per 6. Hasilnya 2 per 3. Ini hasilnya. Nah, inilah anak-anak cara kita menghitung atau pengurangan pecahan berpenyebut sama dan pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Anak-anak latihan di rumah, kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya kepada bapak ibu guru kalian. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu berharap kalian lebih tekun belajar, lebih tekun berlatih, apalagi matematika. Ingat, seperti kalian main game, selalu berusaha, selalu berlatih untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa, dan rendah hati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak. Sekarang kita akan lanjutkan materi matematika kita. Sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Kali ini kita akan membahas penjumlahan pecahan campuran. Ya, langsung saja kita lihat contoh. Ini ada soal 1 per 2 ditambah 2 3 per 4. Nah, ini penjumlahan campuran ini ada 2 cara. Cara yang pertama ya, ini kita ambil cara 1. Kita buka kurung terlebih dahulu bilangan bulatnya dengan bilangan bulat ini. Yang pertama ini 1 ditambah bilangan bulat yang ini 2. Kita buka kurung, ditambah ya, kita masukkan pecahannya 1 per 2 ditambah 3 per 4. Oke, sampai sini kita lanjut lagi. Kita jumlahkan bilangan bulatnya 1 ditambah 2 3 ditambah, karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan dulu seperti yang sudah diajarkan oleh guru kita sebelumnya. 2 dengan 4 ini KPK-nya 4 ya. Ini kita buka kurung terlebih dahulu. 2 dikali berapa hasil 4, berarti dikali 2. 2 dikali 1 2. 4 dikali 1 4. 1 dikali 3 3. Kita lanjutkan. 3 ditambah, ini kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 3 5. 4 nya penyebutnya 4. Jadi hasilnya 3 5 per 4. Nah, kita lihat ini pecahannya ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi bisa kita sederhanakan kembali ya. Seperti ini. 3 5 per 4 ini kita jadikan pecahan campuran ditambah 1 per 4. Ya. Berarti hasilnya 4 1 per 4. Itu tadi cara yang pertama. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, kita tulis soal yang sama, ditambah 2 3 per 4. Cara yang kedua ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah diajarkan pada materi sebelumnya. 1 per 2 ini kita jadikan pecahan biasa, itu 1 dikali 2 2 tambah 1 3. 3 per 2 ditambah 2 kali 4 8. 8 tambah 3 11 ditambah 11 per 4. Ya. Kita samakan penyebutnya. 2 dengan 4 penyebutnya itu 4 dengan KPK ya.
2 dikali berapa hasilnya? 4. 2 dikali 2. 2 dikalikan ke 3 sama dengan 6. 4 kali berapa yang hasilnya 4? Berarti 4 dikali 1. 11 dikali 1, 11. Kita jumlahkan 6 ditambah 11, 17 per 4. Karena ini pembilang lebih besar, kita sederhanakan. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 17, berarti 4 dikali 4, sisa 1 per 17. 4 1 per 4. Maaf ya. Nah, seperti ini, sama hasilnya dengan yang sebelumnya, dia hanya berbeda cara saja. Yang pertama caranya dirubah, tetap digabungkan antara bilang bulat dengan bilang bulat, pecahan dengan pecahan. Sedangkan cara kedua dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kalian boleh memilih mana yang kalian merasa lebih mudah. Silakan dipilih yang mana menurut kalian mudah dimengerti. Itu tadi penjumlahan pecahan campuran. Untuk seterusnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan campuran. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pengurangan pecahan campuran. Kalau tadi kita belajar tentang penjumlahan, kali ini pengurangan pecahan campuran. Bapak ada contoh pecahan campuran 1/1/3 dikurang 4/6. Yang ini campuran, yang ini pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan dua cara yang Bapak berikan tadi. Atau yang pertama itu dia dipisah, yang kedua dijadikan pecahan biasa semua. Bapak pilih yang menjadikan pecahan biasa semua. Oke, sekarang kita lanjutkan. 1/1/3 ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 4/3. Sudah dijelaskan ya sama guru kalian sebelumnya bagaimana merubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa ya. Sekarang 4/3 dikurang, kita menuliskan 4/6 ya. Lanjut. Karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu ya. Penyebutnya setelah kalian cari KPK itu hasilnya 6. Kita tulis 6. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Berarti dikali 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. 6 kali 1 hasilnya 6, berarti 4 dikali 1, 4 ya. Kita kurangkan 8 dikurang 4, 4. Penyebutnya 6. Berarti hasilnya 4/6. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan dibagi sama-sama 2 ya. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Hasilnya 2/3. Itu tadi cara mengerjakan soal pengurangan dengan menjadikan pecahan biasa semua. Selanjutnya ada contoh lagi. Ini 3/1/2 dikurang 1/3/4. Kalian boleh pilih sama seperti sebelumnya, boleh memilih cara 1 atau cara 2. Kita coba pakai cara 2 saja ya. 3/1/2 ini kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Jadi 7/2 dikurang ya. 1 dikali 4, 4 ditambah 3, 7. 7/4. Oke ya. Kita kurangi ya. Karena ini penyebutnya beda, tidak bisa kita langsung kurangkan. Kita harus samakan dulu penyebutnya. 2 dengan 4 itu KPK-nya 4 ya. 2 dikali berapa hasilnya? 4 dikali 2 ya. Berarti 7 dikali 2 sama dengan 14. 4 dikali berapa hasilnya? 4, berarti 4 dikali 1. 1 dikali 7, 7. Kita kurangkan, karena penyebutnya sudah sama, bisa kita kurangkan. 14 dikurang 7 itu hasilnya 7/4 ya. 7/4 dijadikan pecahan campuran itu 1/3/4. Hasilnya 1/3/4 setelah dirubah menjadi pecahan campuran yang paling sederhana ya.
Nah, itu tadi penjelasan Bapak tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Demikian materi Bapak pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing. Demikian, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.